Pada zaman dahulu di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang sangat subur dan penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun meski desa mereka subur, tetap saja mereka hidup dalam kemiskinan. Suatu hari di desa yang masih terlihat sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan, para petani hilir mudik pergi ke sawah mereka. Hari itu adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Dan pagi itu terlihat sepasang suami istri yang sedang menuai padi di sawah milik mereka sendiri. Pasangan suami istri tersebut ialah Kang Udin dan Nyi Asih. Berat rasanya jika kita harus menjual padi ini ke orang kikir itu ya, Neng? Ya mau bagaimana lagi ya tukang, daripada kita berurusan dengan orang-orang seperti itu, nanti makin panjang urusannya kan. Nyai Endit itu benar-benar serakah ya, Neng? Ya mau bagaimana lagi ya tukang, kita kan orang kecil, gimana saja lah nasib kita. Nasib orang miskin seperti kita ini harus bagaimana ya? Sudahlah Kang, jangan banyak mengeluh. Nasib kita kan memang sudah seperti ini Kang. Baiklah, Neng. Tapi apa ya yang dicari sama Nyai Endit itu? Harta sudah berlimpah, masih saja menumpuk padi. Sudahlah Kang, nanti didengar orang lain. Kang bagaimana? Padinya sudah bisa dibuka atau belum? Sudah nih, Neng. Ya sudah, ayo kita ntar bisa jual padinya. Kang Udin beserta istrinya pun segera pergi ke rumahnya Endit. Rumahnya Endit bisa dibilang sangat strategis, karena letaknya yang berada di tengah desa, dengan lumbung padinya yang luas dan besar yang berada di pinggir rumahnya. Permisi Kang. Ya Pak, punten atuh Kang, kami di sini mau menjual padi kita Kang. Padi sekarang harganya berapa ya, Kang? Masih sama seperti biasanya. Kenapa tidak naik Kang harganya, padahal di tempat lain harganya sudah berbeda? Benar, Kang. Apa tidak bisa naik sedikit? Tidak bisa, mau tidak mau harga harganya. Baik, kalau ya sudahlah, Kang. Saya terima. Ini aku jual kepadamu. Dari tadi coba awal seperti ini. Tidak usah buang-buang waktuku. Nih uangnya. Terima Dengan kasih, berat Kang. hati, Kang Udin beserta istrinya menjual hasil panen mereka kepada cinta-cintanya Nyai Endit. Walaupun dengan harga yang sangat murah, ia bersama istrinya pulang dengan wajah lesu. Tak lama kemudian, sepasang suami istri tersebut sampai di rumah mereka. Kapan kita berubah ya, Neng? Tidak tahan aku hidup seperti ini. Sudah tuh Kang, nanti didengar orang lain. Biarkanlah orang yang berbuat buruk kepada orang lain. Tuhan kan tidak pernah tidur atuh Kang. Pasti dia akan nanti mendapatkan balasannya dari Tuhan. Di lubung padi Nyai Endit sedang bercengkrama dengan para cinta-cintanya. Ia menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Gudang beras dan Agil, bagaimana? Apa semua beras sudah kamu beli? Sudah Nyai, ini bisa memeriksanya. Lubung padi ini sudah terisi penuh oleh beras-beras yang dari penduduk. Bahkan beras ini sudah terisi sampai keluar karena sudah tidak muat lagi. Bagus. Semua orang akan semakin kehabisan beras dan akan membelinya kepadaku. Aku akan semakin kaya. Bagus. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual padi itu ke tempat lain. Beri mereka pelajaran bagi siapapun yang membangkang. beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan beras. Sepertinya persediaan beras kita di rumah sudah mulai habis Kang. Kita perlu membelinya di rumahnya Indit. Tapi harga beras di rumahnya Indit sudah naik 5 kali lipat dari tempat-tempat lainnya. Ya, kata Neng juga harus sabar kan. Ya kita mah cuma bisa pasang aja, Neng. Ya sudah Kang. Di suatu siang yang begitu panas, di ujung desa terlihat nenek-nenek tua rentan yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan iba. Aduh, kasihan sekali para warga. Mereka harus menderita hanya karena ulah seseorang saja. Nah, saatnya aku harus memberi pelajaran. Sang nenek pun mendekati rumah Nyai Asih untuk menanyakan di mana rumah itu berada dan memberitahukan kepada seluruh warga bahwa akan terjadi banjir yang sangat besar di desa itu. Saya ingin bertanya, di manakah rumah orang kaya di desa ini? Maksud nenek rumahnya Indit. Sudah dekat Nek, nenek tinggal lurus saja, hingga bertemu dengan belokan. Nanti nenek akan belok ke kanan, nenek akan bertemu dengan rumah paling besar. Disitulah rumahnya Indit. Memang nenek ada keperluan apa dengan Indit? Begini, Cuk, saya ingin minta sedikit
sedekah kepadanya. Percuma saja Nek, jika nenek minta sedekah kepada dia, tidak akan diberi oleh dia. Jika nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi saya hanya memiliki makanan sederhana saja Nek. Tidak perlu, Cuk. Aku hanya ingin melihat reaksinya bagaimana jika ada orang yang meminta sedekah kepadanya. Oh iya, tolong beritahu kepada semua warga bahwa desa ini akan terjadi banjir yang sangat besar. Nenek bercanda ya? Mana ada banjir di musim kemarau seperti ini? Saya tidak bercanda, Cuk. Aku adalah orang yang akan memberikan pelajaran kepada Nyi Endit. Sekarang pergilah kemasi barang-barang berhargamu. Setelah sang ayah pergi meninggalkan rumah Nyi Asih merasa kebingungan. Di sisi lain, nenek tersebut telah sampai di rumah ini dan menolak sebagai pengemis untuk meminta sedekah kepada Permisi, Nyai Endit. Cuk. Nenek ingin minta sedekah. Rumah Nyai Bagendit. Udah apa kau dari luar sini? Pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini taruh rindak pada kakimu itu. Aku belum makan, Cuk. Aku hanya ingin minta sedekah. Mungkin ada makanan sisa kemarin. Apa peduliku? Memang aku anakmu. Mau makan ya beli. Sang nenek Jangan pun tidak minta. bergeming dari Cepat tempatnya. pergi dari sini. Nyi Endit. Nyi Endit. Ih, lepaskan. Nyi Endit. Ayo pergi. Aku mau minta sedekah kepadamu. Nyi Endit. Ada apa ini? Siapa yang teriak-teriak di luar? Ganggu orang lagi santai aja. Nyi Endit, aku mau minta sedekah. Sudah 3 hari aku belum makan. Loh, tidak makan kau minta sama aku. Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Hei Endit, kau sudah diberi rezeki kepada Tuhan, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, kau tamak, kau melupakan kewajibanmu untuk bersedekah kepada sesama. Kamu mau hukumku? Kamu tidak melihat tarik centeng-centengku yang banyak ini. Sekali pukul pun kau akan mati. Kamu tidak perlu repot-repot untuk mengusirku, Bagendit. Aku akan pergi dari sini, asalkan kamu, Bagendit, dapat mencabut tongkat ini dari tanah. Dasar nenek tua gila. Apa susahnya mencabut tongkat ini? Sang Nyai pun mencoba untuk mencabut tongkat tersebut, yang ternyata tongkat itu sangatlah susah untuk dicabut. Yang akan kupotong. Para centeng-centeng pun mencoba untuk mencabut tongkat itu. Susah sekali. Segera sang nenek pun mencabut tongkat itu. Tiba-tiba tersemburlah sebuah air yang sangat deras dari dalam tanah itu. Air ini adalah air penderitaan para keluarga karena ulahmu, Bagendit. Semua harta benda dan kamu dan para centeng-centengmu akan lenyap. Sang nenek pun menghilang dari hadapan sang Nyai Endit. Nyai Endit yang melihat air yang terus meluap dengan derasnya pun panik. Ia berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan harta bendanya. Akan tetapi, ia tidak terselamatkan dan tenggelam bersama centeng-centengnya. Para warga pun hidup dengan damai dan tenang. Permisi, Cuk. Nenek ingin minta sedekah. Memang sudah seperti ini kan? Cut. Cepat pergi dari sini. Belum aku paksa kau pergi. Barang-barang berhargamu. Digerakkan langsung. Kamu cuma pasang-pasang aja, Nek. Loh, nenek minta sedekah. Sudah 3 hari aku belum makan. Loh, tidak makan kau minta sama aku. Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Hei, Endit, aku nggak apa.